Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bagian 107. Keluarga Haotian. Marianus Lu. Mendengar nama ini, kilatan cahaya dingin yang hampir tak terlihat muncul di mata Charlie. Dia tentu saja mengenal nama itu, dan nama itu terukir di tulang-tulangnya, karena Marianus lah yang menghancurkan dantiannya, mengubahnya menjadi orang cacat, itulah sebabnya dia diusir dari sekte Zhengyang. Namun, terkadang dia sangat berterima kasih kepada Marianus. Tanpa Marianus, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Sungguh mengejutkan bahwa Hermanus ternyata adalah saudara Marianus. Charlie tak kuasa menahan senyum sinisnya. Konon Marianus dibunuh, tapi kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Lelaki tua berbaju ungu itu dengan lembut mengelus janggutnya. Marianus memang sudah mati, tapi dia tidak dibunuh. Lihat, orang yang membunuhnya sedang duduk di sini. Jika Charlie tidak berusaha menyelamatkan Naisa malam itu, dia tidak akan bertindak gegabah. Jika dia tidak membangkitkan kekuatan iblisnya pada saat yang krusial, dia mungkin sudah bereinkarnasi sekarang. Ekspresinya kembali normal, dan Charlie membolak-balik gulungan itu lagi. Peringkat kelima dalam peringkat Chu Agung adalah Harmoni Sangguan, putri suci dari keluarga Sangguan di Dongyue. Harmoni Sangguan. Charlie mengangkat alisnya dan tanpa sadar mengelus dagunya. Mungkinkah dia kakak perempuan Yasmin? Keluarga Sangguan ternyata memiliki seorang ahli seperti itu yang tersembunyi. Sambil mendesah, Charlie membolak-balik gulungan itu lagi. Ia melihat bahwa peringkat ke-6 bukanlah murid dari 3 sekte dan 1 aula, melainkan putra suci laut raksasa, Dong raksasa. Peringkat ke-7 adalah Craig Yang, peringkat ke-8 adalah Elliot Nangong, peringkat ke-9 adalah Watkin Ho. Charlie memperhatikan mereka satu persatu, dan yang mengejutkannya, Dev dari keluarga Ling berada di peringkat ke-27 dalam peringkat awan dan angin. Nak, kau hebat sekali. Seru Charlie. Aku baru tahu setelah melihatnya, ini luar biasa. Tidak heran dia bereaksi seperti itu, karena dia baru melihat nama Lucy di peringkat ke-55. Dia tahu kekuatan Lucy, dan Dev sebenarnya berada 28 peringkat lebih tinggi darinya, yang cukup membuktikan betapa kuatnya kekuatan tempur Dev. Aku buta, aku benar-benar buta. Charlie mendecakkan lidah lagi dan melanjutkan membaca. Setelah Lucy datang Nadia sang gadis mistik dari kota alkimia, diikuti oleh Yasin Hua dari sekte Zhengyang dan Austin Zhuo dari sekte Qingyun. Baru setelah peringkat ke-80 ia melihat putra suci Yin Yang, gadis suci istana bintang bulan, dan putra suci keluarga roh darah. Charlie melihat nama Francis di urutan ke-91, diikuti oleh Anthony Han dari sekte Zhengyang dan Aziz Li dari sekte Qingyun. 4 orang yang berada di peringkat 92 hingga 95 adalah wajah-wajah yang sudah dikenal, gadis suci Nina Su dari Kixi, Tuan Muda Robert Cheng dari kota penempaan pedang, Tuan Muda William Wei dari keluarga Xuantian, dan Tuan Muda Zerkeli dari keluarga Beihai. Kalian berempat memang luar biasa. Charlie menghela napas lagi. Dia cukup terkejut melihat nama mereka di daftar popularitas. Perlu dicatat bahwa keempatnya, bersama dengan gadis mistik, putra suci Yin Yang, putra suci roh darah, dan gadis suci bintang bulan, dari kota alkimia, semuanya adalah ahli alkimia. Seperti kata pepatah, setiap orang memiliki keahliannya masing-masing. Para alkemis terutama fokus pada alkimia dan umumnya tidak mahir dalam pertempuran. Charlie tidak pernah menyangka bahwa mereka, yang juga alkemis, akan masuk dalam daftar orang-orang populer. Dunia ini sungguh menakjubkan. Charlie menghela napas lagi, melirik kelima orang yang tersisa, yang sebagian besar belum pernah ia dengar namanya. Namun, bahkan setelah membaca semuanya, dia tidak pernah melihat nama Alexander. Sepertinya semua orang masih menganggap kakak senior Alex sebagai orang yang tidak berguna dan telah kehilangan kualifikasi untuk masuk dalam daftar. Jika tidak, dengan kekuatan dan bakatnya, dia pasti akan berada di peringkat sebelum Yasin dan Austin. Sambil memegang gulungan itu, Charlie bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa peringkat Chu Agung bukanlah peringkat yang komprehensif, karena negeri bakat tersembunyi ini pasti memiliki murid-murid tersembunyi. Seperti kata pepatah, ada para master di antara orang biasa, dan itu bukan tanpa alasan. Dengan kekuatan tempurmu, kau pasti berada di peringkat 100 teratas dalam peringkat kekuatan. Selena menatap Charlie dengan senyum tipis,
tapi aku ingin tahu kau berada di peringkat yang mana dalam peringkat kekuatan. Bolehkah aku memuaskan rasa ingin tahuku? Oh. Setelah mendengar itu, Charlie menatap Selena dengan penuh minat. Kalau begitu, tebak aku termasuk yang mana di antara 100 teratas. Ini tidak mudah ditebak. Pria tua berbaju ungu itu menatap Charlie dengan penuh arti dan menggelengkan kepalanya sedikit. Mudah ditebak, mudah ditebak. Selena, yang berdiri di samping, penuh percaya diri. Baiklah, kita bisa menyingkirkan beberapa dari mereka. Di antara 100 peringkat teratas di peringkat Chu Agung, 9 di antaranya adalah alkemis, gadis mistik kota alkimia, gadis suci istana Kixi Ninasu, tuan muda kota penempaan pedang Robert Chen, tuan muda keluarga Bei Heiser Kelly, tuan muda keluarga Suantian William Wei, putra suci keluarga Yin Yang, gadis suci istana Xing Yue, putra suci keluarga Roh Darah, dan satu orang yang faksinya tidak kita ketahui dan yang tidak pernah menunjukkan wajahnya. Brian Qin. Oh, benar. Sebelum Selena sempat menyebut nama Charlie, tetua berjubah ungu di sebelahnya menamparkan pahanya. Ayo, biar aku tebak sisanya. Tetua berjubah ungu itu menawarkan diri, sambil menggulung lengan bajunya. 9 alkemis, 6 di antaranya laki-laki. William Wei, Sir Kelly, dan Robert bisa langsung disingkirkan. Kau pasti bukan salah satu dari 3 bocah itu. Putra suci Yin yang juga bisa disingkirkan. Yang mengejar kita berasal dari keluarga Yin Yang. Kau pasti bukan putra suci Yin Yang, dan kau juga bukan putra suci dari keluarga Roh Darah, karena dia berambut ungu. Pada saat ini, tetua berjubah ungu tersenyum pada Charlie. Dari 6 orang, 5 telah tereliminasi. Jadi, anak muda, kau pasti Brian Qin, peringkat ke-99, yang faksinya tidak diketahui dan yang tidak pernah menunjukkan wajahnya. Sialan, aku salah perhitungan. Setelah mendengarkan perkataan tetua berjubah ungu itu, Charlie menggosok pelipisnya dengan keras, menyadari bahwa dia telah meremehkan kecerdasan kedua orang ini. Melihat reaksi Charlie, Selena terkekeh pelan, sepertinya tebakan kita benar. Kurasa begitu. Charlie terbatuk pelan, masih menggosok pelipisnya, berpikir dalam hati bahwa dia akan membuat masalah lagi dengan menggunakan nama orang lain. Tapi itu bagus, memiliki identitas lain berarti memiliki perlindungan lebih. Namun, memikirkan Brian Qin, Charlie tak kuasa menahan diri untuk membuka kembali gulungan peringkat Chu Agung. Dia melihat nama Brian Qin di urutan ke-99. Peringkat, kekuatan afiliasi, dan tingkat kultivasi semua orang lain tercantum dengan jelas, tetapi halaman orang ini kosong kecuali namanya. Pantas saja tetua dari keluarga Haotian dan Selena bilang dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Charlie tak kuasa menahan diri untuk mengusap dagunya. Informasi identitasnya benar-benar kosong. Namun, Charlie kini memikirkan hal lain, karena Brian Qin adalah seorang alkemis, apakah dia ikut serta dalam kompetisi pembuatan pil hari itu? Jika ya, apakah mereka pernah bertemu dengannya? Segalanya masih misterius, tetapi Charlie memutuskan untuk menjalani hidup tanpa beban dengan nama ini selama beberapa hari. Lagi pula, dia memiliki jimat penipu surga untuk menyembunyikan kesempatan dan topeng hantu untuk menutupi wajahnya, sehingga tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Rekan Taois Brian Qin, mengapa ada karakter, kebencian, yang terukir di dahimu? Selena mengerutkan bibir, akhirnya bertanya karena penasaran. Pikirannya terinterupsi, Charlie tak kuasa menahan tawa sinis, lalu memberikan alasan yang kurang meyakinkan, hanya mengukirnya untuk bersenang-senang. Namun, kata-katanya tidak bisa menipu Selena. Dia sangat cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak menduga ada sesuatu yang terjadi di balik sikapnya yang begitu kejam terhadap dirinya sendiri, bahkan sampai mengukir kata kebencian di dahinya. Pria muda di sampingnya pasti menyimpan kebencian yang mendalam, dan mengukir kata itu hanyalah pengingat terus-menerus bagi dirinya sendiri. Namun, Selena tidak menyelidikinya lebih lanjut. Fakta bahwa Charlie mengenakan topeng sudah menjelaskan semuanya. Dia tidak ingin orang lain memahaminya. Kita sudah sampai. Tetua berjubah ungu itu sudah berdiri dari pedang terbangnya, menunjuk ke suatu arah, dan tersenyum, teman muda Brian Qin, itu keluarga Haotian. Bahkan tanpa sepengetahuan tetua berjubah ungu itu, Charlie sudah menoleh. Itu adalah Gunung Suci, diselimuti awan dan kabut yang berputar-putar, dengan pepohonan rimbun dan hijau yang memancarkan cahaya. Bahkan dari kejauhan ini, Charlie hampir bisa melihat burung bangau menari di antara awan, membawa ranting di paruhnya. Tanpa disadari, Charlie merasakan ketegangan.
Dia adalah putra Salman Haotian, dan darah keluarga Haotian mengalir di nadinya. Jika ibunya pernah datang ke sini, tempat ini seharusnya menjadi tempat yang paling jelas dalam ingatannya. Namun sayangnya, takdir mempermainkannya dengan kejam. Ibunya tidak datang bersama Salman Haotian, dan dia sama sekali tidak memiliki ingatan tentang tempat ini. Yang tersisa hanyalah masa kecil yang penuh luka dan kenangan kehancuran. Saat mereka berbicara, pedang terbang raksasa itu telah memasuki Gunung Roh. Meskipun Charlie sangat enggan untuk melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk melirik ke tanah di bawahnya. Gunung Roh sangat besar. Di kaki gunung tinggal orang-orang dari keluarga Haotian, semuanya manusia biasa yang bercocok tanam padi. Di tengah perjalanan mendaki gunung terdapat murid-murid biasa, dengan paviliun, toko, dan jalan yang berjejer rapi. Inti sebenarnya dari keluarga Haotian terletak di puncak Gunung Roh, di sebuah rumah besar yang luar biasa. Moon. Begitu pedang terbang itu mendarat, sesosok muncul dari mansion untuk menyambut mereka. Melihat keduanya tidak terluka, dia menghela napas lega. Sungguh berkah dari surga kalian kembali dengan selamat. Perjalanan ini sangat berbahaya, dan kami sangat berterima kasih atas bantuan rekan Taois Brian Qin. Selena tersenyum dan menatap Charlie sambil berbicara. Brian Qin. Mendengar nama itu, semua orang menoleh ke arah Charlie. Salam hormat dari junior Brian Qin kepada semua senior. Charlie tersenyum, melangkah maju, dan membungkuk. Meskipun dia tahu bahwa banyak dari orang-orang ini adalah paman dan tetuanya, dia tidak mengungkapkan identitasnya. Tidak perlu terlalu formal, seorang pria tua gemuk terkekeh. Sementara itu, lelaki tua itu menarik Selena ke samping dan bertanya, Selena, apakah dia Brian Qin dari peringkat angin dan awan? Itu dia. Brian Qin yang legendaris, yang tidak pernah menunjukkan wajahnya, ternyata hidup seperti ini. Para lelaki tua itu kembali memperhatikan Charlie, dan ketika mereka melihat huruf kebencian terukir di dahi kanan Charlie, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Baiklah, ayo masuk dan bicara. Pria tua gemuk itu sudah menarik Charlie masuk. Mengetahui bahwa Charlie telah menyelamatkan Selena, dia menjadi lebih antusias, yang membuat Charlie merasa cukup tidak nyaman. Apakah itu Brian Qin? Setelah memasuki mansion, semua orang yang datang dan pergi, baik murid maupun tetua, pasti melirik Charlie. Tatapan mereka tidak tertuju pada kekuatan tempur Brian Qin atau pangkatnya yang tinggi, melainkan pada sifatnya yang misterius. Hampir tidak ada yang tahu asal-usulnya atau seperti apa penampilannya. Moon. Lain kali kau tidak bisa sekeras kepala lagi. Di sini, para tetua semuanya memandang Selena dengan wajah tegas, bahkan jika kami harus pergi, sebaiknya kamilah yang pergi. Jangan membahayakan dirimu lagi. Benar sekali. Jika kita tidak bertemu dengan teman muda Brian Qin kali ini, keadaan pasti akan menjadi mengerikan. Baiklah, baiklah. Selena terkekeh, lalu menyeret Charlie ke satu arah. Aku akan membawanya menemui ayah dulu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengannya. Di sepanjang jalan, Charlie melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Seandainya takdir tidak mempermainkannya, dia pasti akan menghabiskan 10 tahun pertama hidupnya di sini. Tak lama kemudian, keduanya tiba di bagian terdalam perkebunan keluarga Haotian, sebuah villa berukuran sedang yang dipenuhi pohon buah spiritual. Begitu Charlie masuk, hal pertama yang dilihatnya adalah serangkaian potret yang tergantung di dahan-dahan pohon. Saat melihat potret-potret ini, hati Charlie bergetar, karena setiap orang dalam setiap lukisan adalah dirinya, dan setiap goresan tampak dibuat dengan cermat, menggambarkan penampilan dan ekspresinya secara nyata. Setelah saudaraku meninggal, ayahku akan melukis potretnya setiap hari. Melihat Charlie menatap lukisan itu dengan begitu saksama, Selena tak kuasa menahan desahan. Charlie tetap diam, memandang potret-potret yang memenuhi taman sambil mengikuti Selena lebih jauh ke dalam taman. Tak lama kemudian, ia melihat sesosok duduk di bawah pohon buah roh dengan membelakangi mereka. Itu adalah Salman Haotian. Punggungnya agak bungkuk, dan rambut panjangnya bercampur hitam dan putih, membuatnya tampak seperti orang tua. Saat Charlie mendekat, ia mendapati Salman Haotian sedang mengukir patung kayu, gerakannya lambat dan hati-hati, setiap goresan teliti dan setiap garis terdefinisi dengan jelas. Charlie tidak perlu melihat untuk tahu bahwa ukiran kayu yang sedang diukir Salman Haotian saat ini juga merupakan potret dirinya. Memang benar, ukiran kayu yang akan diselesaikan Salman Haotian itu menyerupai dirinya. Apakah ini untuk meredakan rasa bersalahmu?
Entah mengapa, melihat Salman Haotian seperti ini, Charlie merasakan secercah kesedihan, campuran kompleks antara emosi dan rasa kesal. Ayah. Selena sudah melangkah maju, karena Salman Haotian begitu asyik mengukir sehingga dia jelas tidak menyadari kedatangan Charlie dan dirinya. Mendengar panggilan itu, Salman Haotian akhirnya mengangkat kepalanya. Moon, kapan kau tiba? Aku baru saja tiba, ayah. Ayah terlalu asyik dengan pekerjaanmu. Mungkin aku sudah mulai tua. Salman Haotian meletakkan pisau ukirnya lalu memperhatikan Charlie di belakangnya. Siapa ini? Salman Haotian menatap Charlie dari atas ke bawah, tetapi ketika melihat mata Charlie, ia tak bisa menahan perasaan aneh yang familiar. Junior Briankin memberi salam kepada senior Haotian. Charlie menangkupkan kedua tangannya memberi hormat. Briankin. Salman Haotian sedikit mengerutkan kening. Briankin yang ada di peringkat angin dan awan itu. Itu dia. Selena tersenyum lembut dan memegang lengan Salman Haotian. Aku hampir tak selamat kali ini. Jika bukan karena bantuan rekan Taois Briankin, aku mungkin tidak akan kembali. Kau turun gunung lagi untuk mencari ramuan obat untukku. Salman Haotian mengerutkan kening sambil menatap Selena. Bagaimana jika berhasil? Selena menjulurkan lidahnya. Kau tidak boleh seceroboh itu lagi lain kali. Salman Haotian berkata dengan suara tegas dan wajah datar, lalu menatap Charlie lagi, menarik napas dalam-dalam. Teman muda, keluarga Haotianku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Jika kau membutuhkan bantuan keluarga Haotianku di masa depan, jangan ragu untuk meminta. Ada sesuatu. Sebelum Charlie sempat berbicara, Selena menyela, dia di sini untuk meminjam alat teleportasi. Itu mudah. Salman Haotian tersenyum dan menatap Charlie. Namun, karena kau telah menunjukkan kebaikan seperti itu kepadaku, teman muda, izinkan keluarga Haotianku untuk menjamu kamu. Anda terlalu baik, senior. Saya, Moon. Sebelum Charlie selesai berbicara, sebuah suara terdengar dari luar villa. Bahkan sebelum suara itu selesai, 3 wanita masuk. Mereka tak lain adalah Lena Hua, Sally, dan Sinta. Ketiganya tampak tegang. Mereka bergegas setelah mendengar bahwa Selena telah kembali, seolah-olah mereka juga tahu betapa berbahayanya perjalanan Selena menuruni gunung itu. Kau membuatku takut setengah mati. Lena Hua melangkah maju dan menatap tajam Selena. Aku baik-baik saja. Kakak, lain kali kau jangan terlalu gegabah, kata Sally dan Sinta serempak. Ini Briankin yang ada di peringkat pahlawan. Selena buru-buru mengganti topik pembicaraan. Mungkin karena tahu Lena Hua dan yang lainnya akan bertanya, jadi dia langsung menambahkan kata peringkat pahlawan pada gelarnya. Kami bisa kembali dengan selamat berkat bantuannya. Sahabat muda Briankin, kami sangat berterima kasih dan tidak akan pernah bisa melupakanmu. Jika suatu saat nanti kau membutuhkan bantuan keluarga Haotian kami. Oh, Ibu, Selena menyela Lena Hua, ayah sudah mengatakan itu. Kenapa kita tidak makan dulu? Kamu tidak boleh menyelinap turun gunung lagi lain kali. Aku mengerti, aku mengerti. Di malam hari, aula utama keluarga Haotian dipenuhi aroma anggur. Menghadap ke selatan, tempat duduk paling dalam tentu saja milik Salman Haotian, dengan Lena Hua di sampingnya. Adapun yang lainnya, mereka sebagian besar duduk di meja panjang di kedua sisi bawah. Ada lebih dari selusin orang yang menghadiri jamuan makan tersebut, yang khusus disiapkan untuk berterima kasih kepada Charlie. Keluarga Haotian sangat ramah. Ayo, teman muda Qin, mari kita bersulang untukmu. Senior, Anda terlalu baik kepada junior ini. Apakah Anda selalu memakai masker? Tanya Sally penasaran sambil menghabiskan minumannya. Aku sudah terbiasa. Charlie tersenyum tipis. Lalu mengapa ada ukiran karakter, kebencian, di dahimu? Tanya Sinta dengan penasaran. Sinta. Selena melirik Sinta dari samping, matanya yang indah seolah berkata, jangan bertanya tentang rahasia orang lain, itu tabu di antara para kultivator. Sinta sepertinya memahami tatapan matanya, dan tanpa sadar menjulurkan lidahnya. Meskipun Charlie tidak mengatakannya, setiap orang yang hadir memiliki kisah hidupnya masing-masing, dan kisah yang sangat tragis. Kakakku bilang kau benar-benar luar biasa. Sally mengedipkan mata besarnya ke arah Charlie. Itu hanya keterampilan amatir. Charlie tersenyum tipis. Itu bukan keahlian amatir. Kakakku bilang kau. Salman. Ucapan Sally terputus oleh suara Lena Hua dari seberang sana.
Semua orang menoleh dengan panik dan mendapati Salman Haotian, yang baru saja meletakkan cangkir anggurnya, memiliki darah yang menetes dari sudut mulutnya. Terlebih lagi, setelah diseka, lebih banyak darah akan keluar. Wajahnya pucat dan dia tampak sakit-sakitan. Yang terpenting, auranya terkadang lemah dan terkadang ganas. Seketika itu juga, wajah orang-orang di aula berubah agak muram, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Tidak apa-apa. Salman Haotian tersenyum, berhasil menenangkan napasnya, tetapi wajahnya tetap pucat. Luka Dao. Charlie di sini dengan samar mengaktifkan mata roda abadinya, seolah mampu melihat menembus bagian luar hingga ke jiwa Salman Haotian. Jauh di dalam jiwa itu, terdapat retakan yang kadang membesar dan kadang mengecil, membuatnya sangat tidak stabil. Bahkan kultivasi alam kuasi surganya pun tak berdaya melawannya. Charlie bergumam, sekali lagi menyaksikan kekuatan mengerikan dari Luka Dao. Jika ini terus berlanjut, kultivasinya pasti akan jatuh ke alam kehampaan. Patriark, Guru Changtian dan yang lainnya telah tiba. Tepat ketika semua orang dipenuhi kekhawatiran, seorang murid masuk dari luar. Cepat kemari, kata Salman Haotian terburu-buru, dan mungkin karena keadaan emosinya, setetes darah kembali menetes dari sudut mulutnya. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah ungu masuk sambil bersandar pada tongkat. Ia kurus dan bertulang, dengan mata merah yang selalu tampak berkilau dengan cahaya yang menyeramkan, memancarkan perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Alam kuasi surgawi. Charlie sedikit menyipitkan matanya. Saudara Taois Changtian, apa kabar? Orang-orang di aula, termasuk Salman Haotian, sudah mulai saling menyapa dengan berjabat tangan. Tentu saja baik, tentu saja baik. Guru Changtian tersenyum tipis, lalu duduk di meja seolah-olah dia sudah tahu sejak awal bahwa meja itu dibuat untuknya. Ia tidak datang sendirian. Ia ditemani oleh seorang pemuda berbaju putih yang dengan lembut mengipas-ngipas kipas lipat. Pemuda ini tinggi dan ramping dengan wajah yang lembut dan cukup tampan, tetapi ia memiliki sepasang mata seperti burung phoenix dan sepasang bibir yang menunjukkan kekejaman. Yang paling tidak bisa ditoleransi Charlie adalah selalu ada senyum mengejek di bibirnya. Setelah duduk, pandangannya tertuju pada Selena dan dua orang lainnya, dan matanya dipenuhi dengan nafsu birahi yang tak tersembunyikan. Melihat ini, Selena dan yang lainnya tak kuasa menahan rasa dingin, mata mereka dipenuhi rasa jijik. Siapakah dia? Charlie menatap Selena yang berada di sampingnya. Romeo Lee. Romeo Lee. Mendengar nama itu, Charlie mengangkat alisnya, mengelus dagunya, berpikir sejenak, lalu menatap Selena, yang berada di peringkat ke-69 dalam peringkat awan dan angin. Itu dia. Selena menarik napas dalam-dalam, tampak jijik dengan Romeo, terutama ketika dia melihat tatapan mesum di mata Romeo, wajahnya menjadi semakin dingin. Seandainya keluarga Haotian tidak membutuhkan bantuannya, aku bahkan tidak akan repot-repot minum bersamanya di sebuah jamuan makan. Selena menarik napas dalam-dalam lagi. Meskipun dia berada di peringkat ke-69 dalam daftar angin dan awan, dia tetaplah seorang junior. Apakah keluarga Haotian Anda memiliki permintaan apapun kepadanya? Charlie menyesap anggur dan kembali menatap Selena. Saudara Taoiskin, mungkin Anda belum tahu, Selena menyampaikan suaranya, kami ingin memintanya untuk mewakili keluarga Haotian kami di Aliansi Chanyuan. Sebenarnya apa itu Aliansi Chanyuan? Aliansi Chanyuan adalah pertemuan besar yang diadakan setiap 3 tahun sekali di dataran Zhejiang Utara, jelas Selena. Pertemuan besar ini terkait dengan pembagian wilayah di antara kekuatan-kekuatan utama di dataran Zhejiang Utara. Dengan kata lain, wilayah kekuasaan yang diduduki oleh keluarga Haotian, keluarga Yuan, dan keluarga Yin yang di dataran Zhejiang Utara ditentukan oleh Aliansi Chanyuan ini. Pada titik ini, Selena berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Aliansi Chanyuan ini adalah kontes antara generasi muda murid dari 3 keluarga. Siapapun yang meraih lebih banyak kemenangan secara alami akan memiliki lebih banyak wilayah kekuasaan. Itu benar-benar aneh. Charlie menghela napas. Membagi wilayah berdasarkan kekuatan generasi muda terasa agak janggal. Itu adalah perjanjian yang dibuat oleh leluhur dari ketiga keluarga kami, jelas Selena. Tujuannya adalah untuk membagi wilayah secara damai, agar terhindar dari perang besar-besaran. Selama ribuan tahun, ketiga keluarga kami telah mengikuti perjanjian ini. Begitu. Charlie mengusap dagunya. Mengundang murid dari peringkat angin dan awan untuk membantu memang pilihan yang bagus. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Selena mengangguk,
tetapi menghela napas tanpa daya. Semua ini karena generasi muda keluarga Haotian terlalu tidak kompeten. Selama bertahun-tahun, keluarga Haotian kita hanya berakhir dengan kekalahan telak. Kita hanya menguasai 20% wilayah Beizen Changyuan, sementara keluarga Yin Yang dan keluarga Yuan masing-masing menguasai 40%. Anda harus tahu bahwa ada banyak tambang batu spiritual di Beizen Changyuan. Semakin luas wilayah yang kita miliki, semakin banyak tambang batu spiritual yang dapat kita ekstrak. Demi perkembangan keluarga kita di masa depan, kita tidak punya pilihan selain memperlakukan orang-orang berbakat dengan hormat. Lalu mengapa kalian tidak mengundang seseorang yang lebih kuat? Charlie menatap Selena dengan ekspresi bingung, lalu melirik Romeo. Dia berada di peringkat ke-69. Apakah dia bahkan bisa menang jika ikut? Jika dua keluarga lainnya juga mengundang murid dari peringkat awan dan angin, maka mereka akan membuang waktu. Masalahnya adalah para murid di peringkat awan dan angin itu semuanya meminta harga yang sangat mahal. Selena menggelengkan kepalanya tanpa daya. Biaya untuk mempekerjakan mereka terlalu tinggi. Keluarga Haotian saya telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir dan tidak mampu menanggung penderitaan lebih lanjut. Tapi aku masih merasa ini belum pasti, kata Charlie dengan santai. Seandainya kakak Charlie ada di sini, Selena mengerutkan bibir. Charlie terkekeh pelan, tetapi tidak menjawab. Saudara Taois Haotian, mengingat meningkatnya kesulitan pertemuan aliansi ini, kami akan mengajukan syarat tambahan. Saat keduanya berbicara, suara guru Changtian terdengar dari seberang sana. Saudara Taois Changtian, silakan berbicara dengan leluasa. Salman Haotian tersenyum. Artinya, selain membayar kami 3 juta batu spiritual, kau juga akan menikahkan ketiga putrimu dengan muridku, Romeo. Changtian, apakah kau memanfaatkan kemalangan kami? Senyum Salman Haotian perlahan memudar, wajahnya menjadi gelap, dan kilatan dingin muncul di matanya. Bukan hanya dia, tetapi Lena Hua dan banyak tetua keluarga Haotian di aula juga merasa kedinginan pada saat yang bersamaan. Memanfaatkan kemalangan orang lain, secara terang-terangan memanfaatkan kemalangan orang lain. Pada saat ini, bahkan bibir Charlie pun memancarkan aura dingin. Meskipun ia masih menyimpan rasa benci yang kuat terhadap keluarga Haotian, dan meskipun ia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Selena dan yang lainnya, ia tetaplah anggota keluarga Haotian, dan mereka adalah ketiga saudari perempuannya. Sekarang, melihat orang luar begitu berani memanfaatkan kemalangannya, ia, seseorang yang memiliki darah keluarga Haotian mengalir di nadinya, tentu saja tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Untuk sesaat, suasana di aula menjadi mencekam. Salman Haotian, kau harus mengerti bahwa jika kau kalah lagi kali ini, akan sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan lain untuk membalikkan keadaan. Menghadapi kilatan dingin di mata mereka, Guru Changtian tersenyum tipis, dibandingkan dengan masa depan keluarga Haotian, 3 anak perempuan bukanlah apa-apa. Tidak perlu berkata apa-apa lagi, keluarga Haotianku tidak akan setuju. Sebelum Changtian Zhenren selesai berbicara, Salman Haotian menyela dengan suara lantang. Charlie tetap merasa senang dengan hal ini. Dia akan sangat kecewa pada Salman Haotian jika ketiga putrinya dikorbankan demi masa depan keluarga. Untungnya, sikap tegas Salman Haotian membuktikan bahwa dia adalah ayah yang baik, setidaknya dalam hal ini, yang membuat Charlie merasa sedikit menyukainya. Kurasa kau harus memikirkannya matang-matang sebelum menjawab. Guru Changtian tertawa dengan sedikit nada mengejek. Dalam pertempuran di Chu Selatan, keluarga Haotianmu menderita kerugian besar, dan kau juga terluka. Jika di kompetisi aliansi kali ini gagal, keluarga Haotianmu pada dasarnya tidak akan memiliki masa depan. Tak lama lagi, keluarga Haotian akan ditelan oleh keluarga Yuan dan keluarga Yin Yang. Dibandingkan dengan semua ini, apakah kau enggan menyerahkan ketiga putrimu? Pada saat ini, Guru Changtian melirik Selena dan yang lainnya, lagi pula, muridku Romeo juga seorang naga di antara manusia. Bukankah dia pantas untuk putrimu? Kau ingin kami menikah dengannya? Berhentilah bermimpi. Sally berkata dingin, kau, sebagai gurunya, lebih tahu daripada siapapun seperti apa muridmu itu. Pasti ada setidaknya 800, jika bukan 1000, wanita tak berdosa yang telah meninggal secara tragis di tangannya. Mendengar ini, wajah Romeo langsung berubah gelap. Adik Sally, jangan sampai kata-katamu keluar begitu saja. Siapakah adikmu? Sally mendengus lagi. Kamu. Jadi, rekan Taois Haotian, apa keputusanmu?
Guru Changtian melirik ke sini dan menatap Salman Haotian dengan senyum licik. Kau harus tahu bahwa tanpa muridku Romeo, kau pasti akan kalah. Tidak perlu berkata apa-apa lagi, aku tidak akan setuju. Salman Haotian mendengus dingin. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Romeo, ayo kita pergi ke klan Yin Yang. Aku akan mengurus semuanya untukmu dan melayani mereka secara gratis. Guru Changtian bangkit perlahan, senyum mengejek teruk di wajahnya. Salman Haotian, tunggu saja dan lihat klan Haotianmu menderita kekalahan telak. Kau. Salman Haotian tak bisa bernapas dan memuntahkan seteguk darah, wajahnya langsung pucat pasi. Ham. Melihat Salman Haotian batuk darah, tawa mengejek Guru Changtian menjadi semakin tak terkendali. Sambil berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Romeo. Namun, pada saat ini, sebuah suara santai terdengar di aula, Guru Changtian, kan? Suruh murid Anda menunggu saya di platform pertempuran Aliansi Chanyuan. Saya ingin berbicara baik-baik dengannya. Mendengar itu, bukan hanya Guru Changtian dan Romeo, tetapi juga Salman Haotian dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka pada Charlie. Salman Haotian dan yang lainnya, khususnya, tidak pernah menyangka Charlie akan tiba-tiba berbicara. Bahkan orang bodoh pun bisa memahami maksud di balik kata-kata Charlie barusan, dia akan berpartisipasi dalam Aliansi Chanyuan. Dan dia akan melakukannya atas nama keluarga Haotian. Di sini, Guru Changtian sudah mengincar Charlie, dan tersenyum mengejek, "Nak, siapakah kau?" "Nama saya Brian Qin, dan saya berada di peringkat ke-99 dalam daftar popularitas," kata Charlie sambil tersenyum santai. "Kamu Brian Qin?" Guru Changtian sedikit menyipitkan matanya. "Seperti yang kau dengar," kata Charlie sambil menuangkan anggur ke dalam gelasnya. "Jadi kau Brian Qin, yang tidak pernah menunjukkan wajahnya, ternyata mirip sekali denganmu." Romeo terkekeh mengejek, dagunya terangkat tinggi, matanya penuh provokasi dan penghinaan. "Dan kau hanya berada di alam matahari sejati. Sungguh lelucon. Dari apa yang kau katakan, kau cukup keren." Charlie menyesap anggurnya, bahkan tidak melirik Romeo. "Untuk menghancurkanmu, satu tangan saja sudah cukup." Romeo menyeringai sinis. "Hati-hati, jangan terlalu membanggakan diri dan malah menghancurkan dirimu sendiri," kata Charlie sambil mengorek telinganya, dan setelah berbicara, ia tak lupa dengan anggun menjentikkan kotoran telinga yang dikeroknya. "Sepertinya kau akan menguji kekuatanku." Romeo memperlihatkan deretan giginya yang putih berkilau dan hendak menyerbu ke arah Charlie ketika ia dihentikan di tempat oleh Guru Changtian. "Ini adalah keluarga Haotian. Siapapun yang berani bergerak di sini pasti sudah lelah hidup. Salman Haotian, mungkinkah ini juga seseorang yang diundang keluarga Haotianmu untuk membantumu bertarung di arena?" Guru Changtian melirik Charlie, lalu menatap Salman Haotian dengan senyum mengejek. Cek. Sungguh menggelikan. Apakah keluarga Haotian telah jatuh begitu rendah hingga mengundang murid peringkat ke-99 di peringkat angin dan awan? "Apa kau bercanda?" Salman Haotian menarik napas dalam-dalam dan mencibir, "Lalu kenapa kalau aku mengundangnya? Apa kau punya masalah dengan itu?" Mendengar ini, wajah Guru Changtian langsung berubah gelap, dan dia mendengus dingin, "Baiklah, sangat hebat. Antarkan para tamu keluar." Suara Salman Haotian terdengar tegas dan mantap. "Tunggu saja kekalahan telakmu." Guru Changtian mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. "Saudara Taois Changtian, mohon tunggu sebentar." Tak lama kemudian, sekitar selusin pria tua berambut putih masuk dari luar aula. Mereka semua tampak seperti tetua agung dari keluarga Haotian. "Saudara Taois Changtian, mohon tunggu sebentar." Jared Haotian, yang memimpin rombongan, adalah yang tercepat. Ia tiba di depan Guru Changtian dalam beberapa langkah, menangkupkan tangannya dan tersenyum, "Masalah ini mudah dibicarakan, masalah ini mudah dibicarakan." "Apa yang perlu dibicarakan?" "Patriarkmu sudah memberi perintah untuk pergi," ejek Guru Changtian. Sambil berbicara, Guru Changtian melirik Charlie dan berkata dengan nada sinis, "Lagi pula, kau sudah mengundang semua orang baik, jadi kau tidak membutuhkan kami lagi." Setelah mengatakan itu, Guru Changtian hendak pergi. "Saudara Taois Changtian, mari kita bicarakan ini." Jared Haotian buru-buru menarik Guru Changtian kembali. "Ini adalah kesalahpahaman. Bagaimana mungkin kami mengundang seseorang yang berada di peringkat ke-99 untuk bertarung menggantikan keluarga Haotian? Adapun syaratmu, Guru Changtian, keluarga Haotian setuju. Aku tidak setuju."
Salman Haotian meraung. Salman Haotian, kau adalah kepala keluarga, kata Jared Haotian dingin. Demi masa depan keluarga Haotian, apakah kau rela keluarga Haotian hancur demi putri-putrimu? Kapan keluarga Haotian pernah merendahkan diri sedemikian rupa hingga menjual putri-putri kita demi masa depan keluarga? Salman Haotian balas dengan dingin. Jangankan putriku sendiri, aku tidak akan menyetujuinya jika itu wanita lain dari keluarga Haotian. Ini bukan sesuatu yang bisa kau putuskan. Jared Haotian melirik Salman Haotian. Lebih dari 60% anggota Dewan Tetua telah setuju. Masalah ini bukan urusanmu untuk bertindak gegabah. Aku, Salman Haotian, adalah kepala keluarga Haotian. Suara Salman Haotian yang dingin dan menggema memenuhi aula. Keputusanku adalah keputusan para tetua. Anda, usir dia. Teriak Salman Haotian dingin, langsung memotong ucapan Jared Haotian. Bagus, sangat bagus, sungguh luar biasa. Guru Changtian tersenyum main-main, melirik Salman Haotian, lalu ke Charlie, Romeo, ayo pergi. Saudara Taois Changtian, masalah ini dapat dinegosiasikan, kita. Tidak perlu diskusi lebih lanjut. Kami sudah memutuskan untuk pergi ke klan Yin Yang. Kalian tinggal menunggu kekalahan telak. Catatan editor. Moon adalah panggilan Selena Haotian di keluarga Haotian. Bersambung.